Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba membuat suatu tutorial simulasi penggunaan proxy server ke dalam suatu jaringan menggunakan sebuah router mikrotik dan satu buah klien. Nah, di sini kita akan menggunakan proxy server versi Ubuntu 12.0 sekian yang berfungsi untuk melakukan blocking dan juga melakukan chase dalam satu jaringan. Ini adalah suatu simulasi yang menggunakan sebuah VMware atau virtual machine yang di dalamnya berisi operating system mikrotik, operating system Linux Ubuntu, dan satu buah klien bersama operasi Windows XP. Nah, di sini teman-teman sudah melihat di layar teman-teman semua sebuah topologi jaringan yang sangat sederhana sekali, tapi ini bisa diimplementasikan ke dalam suatu jaringan yang cukup besar, misalkan satu universitas atau dalam satu sekolah atau satu RT/RW net atau satu warnet. Mungkin bisa menggunakan satu buah topologi ini. Ini hanya garis kecilnya saja. Kita menggunakan satu buah mikrotik di sini, kemudian proxy server Ubuntu yang di dalamnya sudah terinstall aplikasi proxy-nya, kemudian satu buah klien dan sudah terhubung ke internet yang pasti. Oke, kita langsung ke topik utama. Saya rasa teman-teman sudah memahami topologi yang saya buat di awal ini. Oke, next kita bisa lihat di sini simulasinya. Satu buah mikrotik, satu buah Ubuntu server, dan satu buah operating system Windows XP. Yang pasti di sini teman-teman sudah melakukan instalasi ketiga operating system tadi, dan saya hanya mengajarkan bagaimana melakukan koneksinya saja dan penggunaan proxy server dalam satu jaringan simulasi ini. Nah, di sini yang pasti sudah terinstall mikrotik. Yang saya gunakan adalah router OS versi 5.20, kemudian Ubuntu server versi 12.04.5 dengan user root tauhid. Oke. Kemudian satu unit operating system atau satu unit PC kalau misalkan diterapkan ke dalam satu jaringan yang asli, atau unit PC client. Nah, di sini saya melakukan setting mikrotik bukan pada operating system berbasis teksnya, tapi berbasis GUI. Dan sudah disediakan satu aplikasi yang dinamakan Winbox. Ya, Winbox ini sudah dilakukan setting jaringannya. Kita hanya melakukan konfigurasi, namun akan saya jelaskan juga bagaimana jaringan ini berjalan. Kita login menggunakan user admin, IP address, ini IP router, atau teman-teman bisa melakukan scanning routernya, bisa login menggunakan MAC address atau IP addressnya. Identity routernya kita dinamakan next version, dan board name-nya di sini sudah disertakan juga di Winbox. Oke, kita klik IP-nya, kemudian kita ketikkan passwordnya. Sudah login. Nah, di sini terdapat banyak menu dengan berbagai fungsinya dalam mikrotik. Kita ulas satu persatu. Di sini ada 3 interface. Ada interface pertama, yang kedua ini kita berikan nama server karena ini koneksinya ke server Ubuntu tadi yang kita akan gunakan sebagai proxy-nya. Kemudian ini Ethernet 3 sebagai klien yang terhubung ke dalam OS Microsoft XP ini. Di sini terdapat 3 port. Oke. Kita bisa close. Kemudian pastikan routernya sudah dilakukan konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Ada banyak metode melakukan NAT di dalam satu jaringan mikrotik atau satu OS mikrotik. Ada bisa masquerade atau bisa melakukan source NAT yang bisa diarahkan langsung ke IP address port yang terhubung ke internet. Namun saya akan
dari dua hal yang saya jelaskan tadi itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak saya ulas dalam video ini. Oke, kita akan menggunakan setting mode menggunakan masquerade. Saya sudah menyediakannya untuk mempersingkat waktu presentasi video ini. Kita menggunakan chainnya sebagai source node, out interface-nya node 1, kemudian actionnya kita masquerade. Oke. Jika sudah, bisa kita oke, yes. Bagaimana jika untuk mengetahui bahwa settingan ini sudah bisa terkoneksi ke internet? Teman-teman bisa menggunakan satu menu tools yang dalamnya berisi banyak menu lagi. Kita pilih ping, kita pilihkan saja satu alamat domain, terserah, yang penting alamat publik. Kita coba ping, apakah mau. Oke, di sini sudah terhubung. Kenapa bisa ping ke langsung dengan google.com? Karena di sini kita sudah mengatur DNS-nya, domain name server. Oke, di sini saya settingkan alamat IP 888.88.4.4. Di sini yang mungkin teman-teman yang sudah tahu, ini adalah IP public DNS untuk Google. Oke, sampai di situ. Nah, kemudian kita akan melakukan setting proxy-nya. Untuk lebih detailnya saya akan kembali ke topologi. Nah, di sini rule-nya adalah ketika klien akan terkoneksi ke internet, router ini akan memberikan paket data tersebut ke proxy terlebih dahulu untuk dilakukan scanning atau difilter data yang akan dikirimkan ke internet. Jika data tersebut diizinkan, maka akan diberikan akses supaya router ini dapat meminta data yang diminta oleh klien ke internet. Namun jika server ini di dalamnya kita settingkan suatu rule yang tidak mengizinkan URL yang memang diblocking oleh administrator dalam jaringan, maka server ini akan melakukan blocking terhadap klien atas data atau URL yang klien minta. Oke, mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa melihat simulasi yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke, di sini kita bisa masuk ke firewall lagi, di NAT, di menu tab NAT pada menu firewall. Nah, di sini chainnya kita beri destination NAT, kemudian protokolnya kita beri protokol TCP, destination port 80, dalam interface Ethernet 3 atau Ethernet client, advance-nya kosong, ekstranya juga tidak ada yang disettingkan. Kemudian di action, di situ kita pilih destination NAT, kita arahkan ke alamat IP dari proxy yang kita sudah buat dan port 3128. Kita apply, dan jika sudah di apply maka sudah terhubung ke proxy-nya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke browser dalam client untuk mengecek apakah proxy yang kita buat ini sudah berjalan. Namun pada video ini saya tidak melakukan konfigurasi terhadap proxy dalam servernya, karena di sini saya sudah melakukan instalasi paketnya dan sudah di dalam proxy ini saya sudah melakukan settingan default untuk melakukan blocking alamat yang tidak boleh diakses oleh user. Saya masukkan dalam folder group. Untuk lebih detailnya kenapa dalam folder group, karena itu sudah saya settingkan dalam instalasi proxy-nya. Di sini yang tidak boleh diakses adalah dua string ini,
sex dan porn, maaf, karena ini untuk edukasi ya. Oke, sekarang kita beralih ke Microsoft ke Windows XP nya. Coba kita tekan alamat yang tadi di blok. Apakah di blok? Ya, di sini Proxy sudah melakukan blocking site-nya. Oke, sudah sampai di situ. Kemudian Proxy juga berfungsi selain untuk melakukan blocking atas alamat yang kita minta. Proxy juga berfungsi untuk melakukan chase atau menyimpan data yang diakses oleh user ke dalam memorinya. Bagaimana cara kerjanya? Setting di Microtik sudah tidak ada play setting lagi. Cukup kita ketikkan saja di sini alamat URL yang ingin kita akses, menggunakan youtube.com. Di sini youtube.com. Apakah Linux Ubuntu melakukan chase? Coba kita satu alamat yang lumayan panjang ya. Coba kita ketikkan kompas.com. Nah, di sini ini adalah alamat yang di chase oleh proxy, konten-konten yang di chase oleh proxy ketika di sini sedang masih mereload data. Proxy melakukan chase data itu supaya untuk memperingan akses internet. Jadi ketika user meminta paket ke internet, proxy melakukan cek datanya atau cek ke dalam memorinya, apakah data ini masih ada di memori saya. Jika masih ada, tidak perlu melakukan akses ke internet langsung, namun proxy memberikan filenya yang sudah ada tadi ke klien. Ini mempersingkat akses karena masih dalam satu jaringan. Coba kita ketikkan lagi kompas.com. Nah, jelas berbeda aksesnya. Di sini menggunakan virtual machine yang dalam bentuk komputer. Teman-teman juga harus memperhatikan apakah komputer yang teman-teman miliki mampu untuk melakukan simulasi pada video yang saya sampaikan kepada teman-teman ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk pertanyaan dan hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan atau teman-teman bagikan kepada saya, silahkan bisa melakukan komentar di teks di bawah ini, dan nantikan video saya berikutnya yang mungkin akan membahas website developing atau networking. Terima kasih.